kantor kami. Ada kantor KAS di Balerang dan ada kantor pusat di Larantuka. Setelah persyaratan itu lengkap, nanti mengisi formulir permohonan kredit di bagian CS, Customer Service. Pada saat pengisian formulir pinjaman, berkas-berkas semuanya itu akan diperiksa oleh CS, Customer Service. Apakah sudah lengkap atau belum? Kalaupun sudah lengkap, diproses lanjut, dan kalaupun tidak lengkap, dipenuhi lagi persyaratannya. Setelah proses permohonan kredit dengan persyaratan sudah lengkap, nanti kami harus memeriksa SLIK. SLIK itu Sistem Layanan Informasi Keuangan. Itu selama ini ditangani oleh Pak Mario, kebetulan yang bersangkutan ada di sini. Jadi fungsi dari pemeriksaan SLIK itu untuk melihat apakah Bapak Ibu mempunyai kewajiban di bank lain. Dulu sistem SLIK itu hanya terdaftar bank saja yang masuk. Tetapi sekarang sudah mulai ada koperasi dan asuransi yang masuk seperti Obermas, NST, FIF, itu sudah tergabung dalam SLIK. Dari SLIK itu kita bisa langsung, seorang analisa bisa langsung melihat karakter dari peminjam. Kalau memang dia ada kewajiban di bank lain ataupun di koperasi, itu kita bisa melihat kreditnya lancar atau tidak. Kalau seandainya kreditnya itu macet, itu minta maaf, permohonan kreditnya kami tidak bisa layani. Karena dari situ kami berasumsi bahwa usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan hasil yang didapat. Dalam hal ini kewajiban yang bersangkutan untuk membayar angsuran kredit. Ada beberapa kategori. Yang kedua, kategorinya apabila Bapak Ibu punya kewajiban di bank lain, tetapi kreditnya itu berjalan lancar dan memiliki beberapa usaha, misalnya saja pinjaman di bank lain, BRI ataupun di NST atau IFS, itu berasal dari usaha peternakan. Sedangkan Bapak Ibu mengajukan kredit di BPR untuk sektor usaha perdagangan seperti kios ataupun pertanian, itu kami bisa kasih karena sumber angsurannya berbeda dari hasil dua usaha yang berbeda. Kalau dulu memang kami tidak bisa kasih, tapi sekarang kami bisa memberikan kredit, tapi dengan catatan kredit di bank lain itu berjalan lancar. Yang ketiga, apabila Bapak Ibu mau mengajukan kredit dengan jumlah yang besar, usaha makro ke atas, tetapi ada kewajiban di bank lain, itu kami pihak bank juga bisa memberikan bantuan untuk take over atau menutup pinjaman di bank lain. Tetapi semuanya dengan catatan harus kreditnya berjalan lancar. Kalau memang kreditnya macet, itu minta maaf, kami tidak bisa memberikan pinjaman kredit. Itu persyaratan proses pengajuan kredit di BPR. Kalau usaha, untuk usaha minimal sudah berjalan 1 tahun. Karena untuk usaha modal kerja kami harus melihat arus kas. Arus kas itu pembukuan pendapatan Bapak Ibu selama 3 bulan. Apakah dari bulan pertama, kedua, ketiga itu mengalami peningkatan atau hanya biasa-biasa saja ataukah menurun. Dari arus kas itu nanti ada petugas kita yang harus on the spot ke lapangan, harus turun survei ke lapangan. Karena sekarang minta maaf, banyak para nasabah atau debitur yang nakal. Mereka meminjam foto usaha tempat lain atau nasabah lain. Mereka mengaku bahwa itu usahanya mereka. Pada saat kami turun on the spot ke lapangan, usahanya tidak ada. Jadi setelah Bapak Ibu pengajuan kredit, kami petugas bank wajib melakukan on the spot ke lapangan. Apakah benar usahanya itu punya sendiri ataupun usaha semalaman, besok petugas mau turun, malam ini kita pinjam dulu barang-barang punyanya orang, pasang dulu, karena besok petugas turun. Nanti setelah itu petugas kembali, kredit cair, barang-barangnya kita kasih kembali. Kita tetap melakukan pengawasan kredit. Jadi pengawasan tetap setelah pencairan kita lakukan pengawasan. Apakah dana yang digunakan itu benar untuk tujuan usaha atau dana yang digunakan itu untuk membayar pinjaman di luar ataupun pinjaman di rentenir maupun koperasi. Dan untuk kelompok koperasi yang mau mengajukan kredit, kami juga sudah bekerja sama dengan Dinas Koperasi. Jadi yang mengetahui kelompok usaha bersama itu Dinas Koperasi mengetahui lebih banyak.
Jadi apabila kelompok atau koperasi mau mengajukan kredit ke BPR, itu wajib menyertakan rekomendasi dari Dinas Koperasi yang menyatakan bahwa koperasi ini sehat dan sedang berjalan. Itu untuk kelompok ataupun koperasi yang mau mengajukan pinjaman ke BPR. Sedangkan untuk kelompok perorangan maupun untuk modal usaha, kalau usaha mikro mungkin hanya tadi seperti sudah disampaikan Pak Kabit bahwa sudah ada surat keterangan usaha secara online ya, itu bisa digunakan semua usaha, itu yang kami gunakan. Tetapi kalau usahanya sudah menengah ke atas seperti usaha angkutan, itu kan dia sudah memiliki izin terkait dari Dinas Perhubungan, itu wajib disertakan juga dengan situ TDP dan NPWP. NPWP itu wajib. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai alur peminjaman di BPR. Baik, terima kasih. Saya pikir tidak ada lagi, kita tutup sesi tanya jawab. Baik Bapak, jika itu penting sekali silakan. Menggambar sedikit ya. Masih Pak Kadis ya, Pak Kadis Perdagangan dan Perindustrian terkait dengan pasar. Ini kalau ini kami ini kita di masyarakat desa Wana adalah pelaku pasar. Jadi kalau pasar itu tuh terus terang bahwa pada hari Sabtu tingkat kepadatan pelaku pasar di sana itu sangat padat. Sementara kita sementara situasi COVID. Kalau bisa dan satu lagi itu barang-barang komoditi yang dari itu pengaturan pasarnya tidak terlalu pas, Pak. Kalau satu kesana kemari mereka gerobak jalan yang di mana, ojek jalan yang di mana, trayek jalannya di mana. Jadi kalau dapat, kan memang berkesempatan ketika pasar yang mau diresmikan ini mau dibuka pada masyarakat atau konsumen, maka tolong diatur ditata lagi dengan baik sehingga para penimbang hasilnya itu di mana. Jangan sampai penimbang hasilnya di sini bersama dengan pembeli jual-jualnya di sini, jual bensinnya di sini bersama. Tolong diatur dengan baik, Pak. Mungkin itu saja masukan dari saya, Pak. Saya kembali, Pak. Terima kasih. Bapak Kadis mau kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ini usulan yang bagus sebelum kita ke lokasi masuk ya Bapak. Jadi pelaku usaha yang ada di Wewadan itu kita sudah jumlahkan cukup banyak, pelaku usaha tetap maupun pelaku usaha yang dalam keseharian tidak melupakan pelaku usaha tetap. Dalam arti bahwa pada saat hari pasar baru turun dari gunung, tapi ada pelaku usaha juga tetap. Nah oleh karena itu pasar yang kita bangun sudah megah begitu. Untuk kedepannya kita setelah relokasi masuk pasar itu nanti akan diresmikan menjadi pasar harian sama seperti pasar Wewadan. Karena pelaku usahanya sudah melebihi daripada pelaku pasar harian, pasar mingguan. Kalau pasar mingguan itu kan di sini Jumat Sabtu ya Pak ya, Sabtu. Tapi Jumat sore itu saya sudah pernah duduk di situ sampai sore Pak. Jumat sore itu sudah penuh di situ. Saya itu biasanya kalau hal seperti ini saya biasanya turun langsung. Ketika ditanya kenapa, saya harus turun langsung, saya lihat langsung. Saya bukan tidak percaya staf saya, tapi saya mau lihat langsung. Pak, Bapak yang ini hitam. Kemarin pasar murah saya teriak Pak ya, tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam. Itu luar biasa. Karena itu memberikan motivasi kepada masyarakat kita. Karena yang kita tahu bahwa lumbung padi, lumbung jagung itu adanya di Wewadan Pak. Bagaimana kalau saya pasar murah kemudian saya cari produknya dari Honihama? Lucu kan Pak? Kalau misalnya di sini bagus, berarti saya tidak cari lagi produk beras jagungnya, saya tidak cari lagi dari Honihama. Yang kemarin saya bawa dari Honihama itu Pak, makanya saya protes. Bukan saya protes, saya menggugah para petani Wewadan. Tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam. Jadi kalau saya datang jual, Bapak mereka jual ke masyarakat gelondongan, tapi saya ambil gelondongan itu, saya packing dia untuk kemudian kita jual kembali kepada masyarakat dengan harga yang murah dan dapat dijangkau oleh semua pihak. Nah itu dalam kaitan dengan pasar Pak, saya perlu jelaskan sedikit berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Di Flores Timur ini aneh. Saya sudah berapa kali protes di hadapan Pak Bupati juga saya tetap protes. Pak, kita ini kalau di kabupaten lain di seluruh Indonesia itu yang bangun pasar, nah dia yang kelola pasar Pak. Lucunya di Flores Timur ini kita bangun pasar itu perdagangan
Perdagangan, Dinas Perdagangan Produksi, tapi yang kelola pasar di Badan Pendapatan. Maka kalau Bapak berkaitan dengan semrawutnya pasar, saya paling cuma membantu untuk teriak-teriak saja. Tapi yang membantu untuk menempati si A duduk di situ, jangan pindah lagi, jangan sewa lagi di tempatmu itu ke orang lain. Nanti orang Jawa dari sana sewa 10 juta, orang kita di sini yang 3 juta tadi dia sewa lagi 10 juta di sana. Ribet memang, atur pasar ribet. Tapi kalau instansi teknis seperti saya mengatur, peraturannya ada di kami, Pak. Yang ikut pelatihan, yang ikut kegiatan BIMTEK untuk penanganan pasar, sebuah pasar modern, pasar sehat, pasar bersih, dan lain sebagainya itu adanya di dinas kita di sini, adanya pengelola pasar itu di Badan Pendapatan. Mudah-mudahan ke depan kewenangan itu diberikan kembali setelah otonom kemarin itu ditarik, maka dikembali ke dinas teknis yang bersangkutan. Usulan ini menjadi masukan untuk kami pada saat relokasi. Tentu saya akan datang sendiri. Kita melakukan prioritas kepada pelaku usaha yang ada di sini, kemudian kita berikan tempat yang nyaman untuk mereka melakukan jual beli di pasar. Sementara saya juga usul untuk jalan masuk kiri kanan segera akan dibangun untuk kemudian untuk memudahkan akses keluar masuknya barang di bagian belakang. Tanah yang masih kosong kita juga usul untuk kemudian kita tempatkan satu bangunan yang hampir sama seperti itu lagi karena di tengahnya masih kosong. Ya. Karena pasar itu 3 tahun lalu ya Pak ya, Pak Batobi saya datang itu bukan pasar ya. Di sana itu orang tidur di situ, masak makan di situ dan lain sebagainya. Kita sudah pernah baik, kita atur secara baik supaya ke depan menjadi lebih baik. Dan sekali lagi saya ingatkan, Adonara Barat Usnia Wadas menjadi barometer untuk perekonomian di Kota Larantuka, Flores Timur dan sekitarnya. Terima kasih. Pasar tidak lantik, bukan orang. Jadi nanti pasar mau diresmi. Resmi kan juga tidak COVID, jadi kita hanya relokasi saja. Mudah-mudahan tidak jadi resmi. Andai kata kalau dalam tempat resmi, sebelum resmi, penghuni pasar yang tinggal di pasar segera kosongan lokasi.